Shalom pemirsa. pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya, Daniel Hendrata, dan juga istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai kembali pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Dem? Di www.anugrah.net, dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, kita sudah banyak mendengar bahwa di abad 21 atau abad teknologi ini ada berbagai macam rupa-rupa pekerjaan-pekerjaan atau keterampilan baru, Ya. yang tentunya akan menghasilkan banyak hasil income buat kehidupan orang-orang yang sangat kreatif, ya. Dan hari ini kita akan menampilkan satu orang sosok anak muda yang luar biasa, ya, yang bernama Ronald. Adalah seorang yang sangat spesial, Deb, ya. Apa yang dia Ya. lakukan, Deb? Dia adalah seorang seniman. Yang dia lakukan adalah melukis dengan menggunakan pasir. Oh, ternyata di Indonesia ada, Daniel, ya. Ya, kadang-kadang kita mungkin kalau Anda lihat televisi atau mungkin YouTube atau mungkin Anda pernah pergi ke airport di Singapura, di sana ada TV dan kemudian melihat, wow, ini menarik sekali gitu ya. Jadi di abad yang baru ini rupanya ada banyak orang-orang yang sangat super kreatif, saya katakan, dan rupanya terbuka juga banyak sekali peluang. Nah, hari ini dalam Good News Program kita akan belajar dari satu anak muda yang luar biasa tentang pengalaman hidup dia, tentang bagaimana dia bisa keluar dari satu box gitu ya, out of the box. Betul Dan sekali. kita percaya bahwa Anda pun akan diberkati dengan topik yang sangat menarik ini. Topiknya apa, Deb? Topiknya adalah Let Your Color Shine. Betul. Ya, kami akan menampilkan dua orang narasumber, yaitu Ronald dan juga manajernya Dedi. Tapi sebelumnya pemirsa, mari terlebih dahulu kita simak satu tayangan videotape yang berikut ini. Kita semua pasti tahu dengan materi yang satu ini. Pasir merupakan materi yang biasanya kita gunakan untuk bahan bangunan. Namun, apa jadinya ketika pasir bertemu dengan seni? Seni merupakan sebuah kebebasan berekspresi yang tidak terikat oleh pola. Majunya kesenian saat ini kembali membangkitkan seni melukis dengan pasir yang sebenarnya telah berkembang sejak tahun 1940. Namun kesenian melukis dengan media pasir tentunya belum cukup populer di Indonesia. Tapi dalam studio Good News hari ini telah hadir seorang strand art artist, yaitu Ronald Haka, bersama manajer sekaligus pemimpin rohaninya, Dedi. Mereka akan berbagi dengan kita mengenai strength yang Tuhan telah berikan sehingga mereka dapat berkarya dan mewarnai dunia lewat seni melukis pasir ini. Dalam episode Let Your Color Shine, kami akan mewarnai hari Anda dengan seni yang pastinya bertujuan untuk memberitakan kabar baik. Tetap bersama kami sesaat lagi hanya di Good News Program. Ya. Jadi tuh dia bercerita, makanya kadang disebutnya scene animation. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Apa ya? Dino sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Wow, pada waktu kita bertemu dengan orang-orang muda yang punya banyak semangat, punya banyak ide, dan mereka sungguh kreatif, ini menimbulkan suatu semangat yang baru ya. Betul ya, di tengah-tengah kami ada dua orang narasumber yang luar biasa, Ronald dan Dedi. Silakan, Ded. Shalom Ronald, Dedi. Shalom. Terima kasih sudah datang di Good News Ya, Program. good to see you guys. Ya.
Nah, ini mau tanya dulu sama Ronald ya. Ya, silakan. Ini senimannya Ronald ya. Iya, betul. Ya. Ronald, mau kenalan dulu nih sama Ronald. Kenalkan kamu nih siapa, latar belakang kamu seperti apa, kok bisa sampai menjadi seniman yang melukis dengan pasir? Oke, ya. Perkenalkan ya, nama saya Ronald. Saya latar belakang lulusan kuliah graphic design, jurusan periklanan. Saat ini saya masih bekerja di salah satu restoran Chinese di Jakarta Utara. Ya. Tapi untuk saat ini fokus saya adalah menekuni profesi saya sebagai sand artist atau mungkin bisa disebut juga pelukis pasir. Wow. Ya, jadi ini di bidang entertainment kayak gitu. Saya rasa saya udah ngikutin Instagram kamu udah 2 tahun. Oh And iya, I like your 2 work. tahun. Ya. Lama ya 2 tahun ya. Ya. At least 1 tahun setengah loh. At least 1 tahun Oh, setengah. oke. Ya, dan saya suka dengan karya-karya kamu. It's really amazing gitu. Nah, Thank you. ya Ronald, mulainya gimana? Kan awalnya kamu lulusan graphic design gitu. Kok tiba-tiba kamu bisa tertarik dengan yang namanya sand art itu gimana? Oke, ceritanya itu aku itu dari TK sejak umur 4 tahun 5 tahun itu Udah aku suka main emang pasir? sudah punya bakat menggambar. Oh, bukan suka main pasir. Iya. Karena anak saya suka main pasir tapi suruh Benar. gambar nggak bisa juga gitu ya. Jadi Jadi memang suka menggambar dari kamu kecil. suka dan emang disadari bahwa sejak kecil itu aku memang punya talenta menggambar. Jadi kayak pensil warna itu tuh pasti habis gitu Saya juga habis waktu rumah. kecil. Begitu. Saya juga suka gambar itu kan Tapi ada gunung coret-coret. dua, gitu kan ada matahari, ada jalan. Ada matahari. Ya, rumahnya kan segitiga gitu Ya. kan. Oke, Ya, oke. ada mobil. Kamu Ada burungnya. kamu gitu. itu deh orde lama. Kalau kamu yang waktu kecil yang kamu gambar apa kira-kira? Aku gambar pesawat, gambar robot. Tuh kan. Ya kayak gitu sih. Ingat. Wow, saya gambar orang tapi yang itu lidi itu kan. Satu ya, kaki. Ya oke. Jadi yang spot talent kamu, orang tua kamu udah sadar nih. Iya, sadar. Cuman pada dasarnya orang tua aku sangat demokratis. Oke. Apapun pilihan aku untuk kuliah di jurusan apapun, dia Ya. akan dukung gitu. Wow. Mm-mm. Oke. Dan background orang tua kamu apakah ada yang artis juga, suka gambar, suka art gitu atau enggak? Kebetulan papa aku pedagang, mama aku juga wirausaha. Pernah jadi tukang jahit. Saat ini sih sekarang bikin kue kering. Wow. Jadi sebenarnya cukup tidak berkaitan. Iya, begitu. Nice. Nah, bisa tertariknya dengan sand art? Oke, dari mana ya ceritanya ya? Jadi sebenarnya aku mengambil jurusan graphic design itu cukup sebagai media yang cukup tepat untuk meluangkan talenta saya. Cuman selama aku kuliah dan ketika aku lulus itu tuh sangat diarahkan ke periklanan, di mana bekerja sebagai graphic design untuk agensi. Ya. Kalau untuk aku pribadi, aku tuh merasa kok agak bias ya, kayak seperti cukup monoton kerjanya gitu. Jadi maksudnya mungkin itu sesuatu yang bukan not really my passion gitu. Sampai satu kali aku bekerja di restoran Chinese, aku lagi browsing nonton YouTube, aku nonton satu video sand art dari pelukis pasir dari Ukraina. Ya. Namanya Ksenia Simonova, dia adalah pemenang Ukraine's Got Talent tahun 2009. Oke. Itu adalah satu video yang paling paling membekas di hati saya dan cukup nggak bisa tidur juga karena itu performance-nya cukup unik gitu. Dalam waktu 8 menit dia perform di hadapan juri dan penonton. Dia menceritakan sebuah kisah dan penonton dan jurinya tuh semuanya nangis gitu. Wow. Dan dari situ aku mulai berpikir gitu, ketika aku mungkin memang punya daya imajinasi dan motorik tangan yang sudah diberkati Tuhan bahwa aku cukup baik dalam menuangkan dalam bentuk visual gitu, menggambar sesuatu dengan cepat. Ketika aku melihat sand art itu, aku benar-benar penasaran banget. Kayaknya asik ya kalau aku bisa menuangkan segala imajinasi aku lewat media pasir. Karena yang unik dari pasir adalah ketika dia menggambar sesuatu dengan cukup cepat, dia langsung hapus, langsung scene gambar baru gitu. Jadi tuh dia bercerita. Makanya kadang disebutnya sand animation. Kan animation kan suatu gambar yang bergerak. Jadi itu mengandung unsur cerita dan itu beda gitu. Selama aku menggambar dengan ballpoint, dengan spidol gitu, itu ya suatu gambar ya
suatu karya yang mungkin gambar dengan sangat detail berjam-jam gitu. Betul, Dan betul. Tapi aku tidak bergerak ya. iya, dan aku tipe orang yang cukup cepat bosen sih. Oke. Cepat bosen. Jadi aku bukan tipe orang yang berkarya sampai 8 jam untuk menghasilkan sebuah gambar 2 dimensi gitu. Oke. Jadi aku memang dari awal menyadari gitu, talenta aku memang menggambar. Tapi ketika aku semakin dewasa gitu, aku percaya itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Ya. Kalau ternyata Tuhan pertemukan gitu lewat ilmu aku kuliah yang kelak dipakai juga di Sen Art, Ya. bagaimana aku menciptakan sebuah cerita yang baik, sebuah pesan yang tersampaikan secara komunikasi visual, terus lewat media pasir juga gitu. Jadi apa ya? Aku sebutnya seperti connecting dot gitu. Wow. Connecting the dot. Iya, iya. Dan itu tahun berapa tuh? Pada waktu pertama kali kamu lihat video itu? Itu adalah bulan Juni 2014. Wow, oke. Nah, Juni 2014 info tambahan aku baru merantau pindah ke Jakarta itu tahun 2012. Oh, asal dari mana kamu? Aku lahir di Tasikmalaya, besar di kota Cirebon, tapi sekarang rumah dan keluarga di Bandung. Jadi kalau dibilang Berarti ada banyak pengaruh dari Jawa nasi Barat. jablang sama Ya. Somai Bandung. betul, oke. Kita akan break dulu ya. Nanti kita Boleh. akan bicara Iya. lanjut soal makanan. Oke. Ya, silakan Deb. Ya, pemirsa, satu kesaksian yang menarik sekali ya. Tentu kita juga ingin tahu lebih dalam tentang kehidupan Ronald. Juga siapa ini Dedi? Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Mulai tawarkan apa yang kita bisa lakukan, karena kita percaya dengan apa yang kita lakukan. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tentunya kalau orang punya talenta itu nggak boleh dipendam, tapi harus dikembangkan. Demikian kata firman Tuhan. Nah, kita akan belajar lebih dalam dari seorang seniman bernama Ronald, bagaimana untuk bisa mengembangkan talenta menjadi maksimal. Dalam topik kita hari ini yaitu Let Your Color Shine, hanya di Good News Program. Oke, Ronald, jadi begitu kamu menemukan satu ketertarikan yang baru dengan Sen Art itu, bagaimana kemudian kamu mengembangkannya sampai bisa menjadi seperti hari ini? Oke, jadi tentu nggak bisa dipisahkan dari aku mulai merantau ke Jakarta. Itu bulan November 2012. Lalu aku tertanam di satu gereja dan mengenal satu komunitas. Disitulah aku pertama kali kenal sama Ko Dedi ini. Ko Dedi adalah ketua komunitas tempat aku gereja aku tertanam. Oke, Kayak ketua gitu. komselnya gitu. Jadi aku cukup lama kenal dia, sampai sekarang udah 3,5 tahun, hampir 4 tahun. Dan jadi satu kali aku bilang sama dia, pengen kok aku mau dong jadi desain artis gitu. Kayak gitu. Jadi cuman apa ya, menurut aku tuh sangat sulit memulainya. Kenapa? Karena sangat tidak ada narasumber, sangat tidak ada informasi apapun tentang mengenai hal itu. Meja pasirnya itu dibuat dari apa, beli di mana, pasirnya jenis apa. Karena hal yang baru gitu itu ya. itu nggak ada gitu. Di Indonesia apakah kamu satu-satunya Enggak. Sen artis? Enggak. Sekarang udah enggak ya? Sekarang Waktu kamu dulu mulai, apakah waktu itu belum ada atau sudah ada Sen artis yang lain? sudah ada, sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Oke, Sudah ada. good. Nah, kemudian ini masuk ke Dedi nih. Oke. Nah, waktu kamu sebagai seorang pemimpin kelompok sel dan kamu ada salah satu teman jemaat yang seperti Ronald, apa yang kamu lihat di dalam diri Ronald Oke. waktu itu? First time
waktu dia masuk dalam komunitas kita, dia sempat datang jauh sebelum masuk ke dunia SNR. Dia pernah datang sama saya, kok saya mau jadi leader. Gimana caranya untuk jadi leader? Sedangkan saya nggak bisa banyak hal yang saya lakukan. Dia bilang. Saya bilang mulai dari apa yang kamu punya. Lalu dari situ dia pelan-pelan mulai suka melukis, gitu ya, melukis. Ada satu media. Di situ dia melukis pelan-pelan dia mulai lagi datang lagi ke saya sesudah beberapa waktu dia datang ke saya pengen ngelukis kok tapi medianya pasir. Saya as a leader bingung juga gitu kan. Tapi waktu saya bilang kayak gitu, saya belajar tentang firman Tuhan, kita nggak boleh menyepelekan potensi yang ada dalam satu orang. Karena Tuhan taruh potensi itu dalam satu orang. Lalu saya bilang, oke, gini deh, kamu kasih lihat saya. Apa sih lukisan pasir itu? Saya sendiri nggak tahu sebenarnya dari awal. Lalu waktu saya lihat itu, saya ngerasa kayak dia punya talenta yang luar biasa. Saya tersentuh waktu dia. Saya bilang, oke, kamu perlu apa untuk kita kembangin apa yang kamu punya. Dari situ kita mulai cari yang dibilang sama Ronald. Stand art itu nggak ada sekolahnya sampai hari ini. Tidak ada, kalau nyanyi ada kelasnya, ya kan? Menggambar ada kelasnya. Stand art nggak ada. Mungkin Ronald harus memulai buka kelas gitu. That's good. One day kita akan lakukan itu. Karena kalau biasanya kan pakai tangan dan pakai pensil, mungkin pakai apa arang ya, atau pakai media-media lainnya. Ini pasir. Tadi saya ngelihat di demonstrasinya itu kayak orang buat kue ya. Lebih mirip seperti itu ya. Oh, kamu nurun sama mama berarti. Bisa mama buat kue kering kan? Itu lebih tepatnya seperti nabur kacang buat martabak. Berarti Ronald San artis martabak gitu bisa. Ide baru. Betul. Mungkin kita tulis. Lalu bagaimana peran Dedi membimbing Ronald sehingga bisa jadi gitu? Jadi my passion is build people. Dan saya punya kelebihan dikasih Tuhan untuk give vision to another people gitu kan. Jadi saya bilang, "Nah, kalau kamu yakin apa yang kamu lakukan, kita lakukan sekarang." Jadi saya motivasi dia. Kita cari jalannya. Gimana sih cari pasirnya, buat mejanya, lalu setelah itu kita buat profile kita, lalu kita mulai masuk ke dunia entertainnya. Jadi kita mulai tawarkan apa yang kita bisa lakukan karena kita percaya dengan apa yang kita lakukan. That's good. Gitu aja sih. Yang paling sulit apa di startup-nya itu? Jadi kan pertama dari si mejanya sendiri. Aku tuh memulai dari yang namanya meja tracing. Mungkin kalau anak seni rupa atau arsitek tahu. Meja tracing kan seperti media kaca atau akrilik yang disorot cahaya dari bawah, kemudian dipakai untuk menjiplak sesuatu. Gitu. Aku mulai dari situ. Beli dari akrilik ukuran 60 x 80 cm dan setiap aku menggambar pasti pasirnya tumpah dan setiap selesai aku harus nyapu kosan karena nggak cocok ya. Iya. Itu dari segi mejanya. Dari segi pasirnya juga ada pengalaman lucu dari pernah aku sengaja bangun Minggu subuh sengaja untuk ke pantai Ancol untuk nyobain pasirnya untuk Ancol. cobain pasir pantai Ancol itu seperti apa. Ternyata kalau untuk dipegang diraba untuk dimainkan sih lembut, tapi saat dipakai gambar itu kasar banget. Mungkin harus ke Kepulauan Seribu kali. Kamu harus nyebrang berenang pagi itu mestinya ke Kepulauan Seribu sampai. Maksudnya apanya yang kasar? Teksturnya kasar ketika jari aku menekan itu tuh sakit gitu. Cukup sakit. Oke. Jadi pernah sampai buat luka. Tidak cukup lembut karena kan pasir itu adalah partikel plankton dan apa namanya seashell itu loh, kerang-kerang yang pecah dan tertumbuk arus air kan. Kalau pasir di laut itu seperti itu. Betul. Iya. Jadi itu tajam-tajam banget. Jadi nemuin pasirnya juga sulit nih ya. Iya. Sulit. Pencarian ya 1 tahun lah. 1 tahun? Jadi kamu sudah coba seluruh pasir di seluruh Indonesia gitu? Dari pulau ke pulau? Kalau pasir Bengawan Solo udah coba belum? Karena itu mungkin menarik gitu. Pasirnya hitam kan soalnya. Oke, kita coba. Kapan kita coba ya? Kapan kita coba. Well, anyway, kita akan take a break dulu ya. Dan nanti ini kita akan melihat bagaimana Ronald, the San artist, akan membuat satu presentasi yang menarik tentang yaitu satu program yang kami punya yaitu tentang Adikku Sayang. Dan saya percaya bahwa penampilan Ronald akan memberkati Anda siapapun yang menyaksikan acara ini. Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program.
Tasty So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Apa ya? Dino, sayur Ros. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Hal yang besar dan bikin seru. Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya.
Jadi tuh Tuhan mau orang-orang tuh melihat perbuatan kita. Gimana caranya orang-orang melihat kita sebagai teladan? Kalau misalnya kita nggak enjoy dengan apa yang kita kerjain. Let Your Color Shine masih bersama kami di Good News Program. Langsung kembali kepada Ronald. Ronald, tadi luar biasa sekali ya kamu gambarnya. Wah, asik pokoknya ya. Detailnya banyak banget gitu ya. Iya. Thank you. Dan nulis tentang buat logo Adikku Sayang tuh menarik banget gitu. Persis ya Daniel sama logonya Adikku Sayang beneran ya. Ada ranselnya gitu ya. Mungkin kamu bisa ceritakan kalau bikin gambaran yang seperti itu tuh persiapannya berapa lama, apa aja yang perlu disiapkan gitu. Oke. Kalau dari persiapan itu persiapan sampai jadi sih perkiraannya sekitar 2 minggu. Jadi mulai dari diskusi konsep ceritanya, apakah ada data informasi yang dibutuhkan. Jadi kami berupa story briefing atau berupa interview. Ketika itu udah jadi, aku akan mulai buat storyboard. Storyboard itu tuh gambar dari scene per scene-nya, seperti komik gitu. Ini lalu ini lalu ini lalu ini sampai selesai gitu. Tapi yang itu cuma gambar tangan biasa kan, cuma sketch aja. Gambar digital ya. Jadi yang itu juga yang di-ACC-kan ke klien kayak gitu. Setelah itu selesai, kalau ada proses revisi, kalau nggak ada langsung di-approve, langsung mulai bisa digambar di media pasir. Kayak gitu. Oh, jadi kamu coba dulu nih ya. Betul. Dilatih dulu. Lalu? Jadi latihan juga ya? Ya. Wow. Iya betul. Kalau untuk live performance butuh latihan dulu, tapi kalau untuk kasih video udah jadi, berarti aku produksi sendiri di studio, kemudian kalau udah selesai aku edit sendiri, kayak gitu. Wow, good. Dan itu menarik banget loh. Tadi itu istilahnya saya sangat tersentuh sekali. Terima kasih sekali untuk membuat satu video presentasi tentang Adikku Sayang dari Zen Art. Awesome. Thank you. Oke, nah ini berbicara tentang topik kita hari ini ya. Let Your Color Shine. Nah, Ronald itu salah satu contoh daripada anak muda. Ini mungkin bisa ngomong juga sama Dedi nih. Banyak anak muda di luar sana yang mungkin mereka istilahnya melihat ada orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin sedikit celeneh gitu, nggak bisa kerja di kantor. Mungkin mereka merasa bahwa hidup ini harus membuat sesuatu yang penuh warna gitu ya, seperti bunga ini, yang lain-lain mungkin silver, dia sendiri yang pink gitu ya. Jadi what do you think ini? Ada fenomena apa di abad 21 ini? Oke. Pada intinya seperti yang saya bilang tadi di awal, menurut saya Tuhan ciptakan manusia itu sesuai dengan gambar dan rupa Dia. Betul. Gitu kan. Lalu Tuhan titip satu talenta gitu loh. Ada 2 talenta, 3 talenta, dan yang jadi masalahnya kadang-kadang karena rutinitas sehari-hari, budaya sehari-hari itu buat orang nggak tahu talenta dia apa. Jadi makanya ya so-so hidupnya gitu kan. Lalu kita percaya ketika kita lakukan apa yang kita suka, lakukan apa yang kita bisa. Nah, ini kan yang Ronald lakukan sebenarnya. Dia lakukan yang dia suka, dia lakukan yang dia bisa, terus dia latihan, dia buat sesuatu yang keluar dari insight-nya dia, itu akan membuat hidup kita sendiri akan lebih bercahaya, lebih berwarna. Nah, ketika hidup kita berwarna, kita percaya orang-orang lain akan ngerasakan. Tadi kan Ko Daniel ngerasain ya apa yang dia buat sama Ronald gitu kan. Karena ya mulai dari situ, mulai dari Ronaldnya dulu. Ketika dia senang melakukan itu, ya itu akan berdampak buat orang lain. Menurut Ronald, apakah hidupmu sekarang sudah let your color shine, sudah shining? Oke. Jadi sebelum aku mengenal Zen Art ini, aku bisa dibilang aku dan mungkin banyak dari anak muda di Indonesia ya itu
hidupnya tuh terjebak dalam rutinitas. Jadi itu mungkin mereka merasa males ketika udah hari Minggu malam gitu. Oh, besok Senin gitu. Karena mereka itu sebenarnya bukan benci hari Senin, tapi mereka benci pekerjaan mereka. Mereka bosen dengan rutinitas, mereka bukan ngerjain apa yang mereka suka. Nah, Zen Art adalah salah satu media yang aku suka banget ngelakuinnya. Jadi kalau aku bisa mengutip dari ayat Matius 5 ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada 2 keyword yang menarik di ayat ini, yaitu hendaklah terangmu bercahaya. Mu di sini adalah kita manusia gitu. Jadi Tuhan tuh pengen terang yang ada dalam diri kita, warna dalam diri kita. Kan karena setiap orang kan dibekali keunikan dan talenta masing-masing. Semua ada yang sama kan. Kan nggak mungkin semuanya seniman kan. Pasti semua punya passionnya. Mungkin ada yang gambar, ada yang masak, ada yang suka makan misalnya. Suka makan gimana? Mungkin passion jadi blogger. Kulineri, betul. Yang pertama kan terangmu bercahaya. Betul. Yang kedua supaya orang melihat perbuatanmu. Jadi tuh Tuhan mau orang-orang tuh melihat perbuatan kita. Gimana caranya orang-orang melihat kita sebagai teladan? Kalau misalnya kita nggak enjoy dengan apa yang kita kerjain. Nah, jadi intinya adalah kita harus tahu, harus menemukan. Ibaratnya kalau aku kasih contoh misalnya sebuah handphone. Ketika handphone itu diciptakan, dia harus tahu tujuan fungsi utama dia diciptakan itu untuk apa. Kemungkinannya cuma ada 2, antara harus baca manual booknya, atau yang kedua adalah tanya sama penciptanya. Sebenarnya dia diciptakan itu tuh untuk fungsi apa? Fungsi yang aku berani mengatakan bahwa strength aku adalah kalau ngomong seni itu terlalu luas. Tapi fokus aku, strength aku adalah segala sesuatu yang berkaitan sama instant art dan personal art. Jadi itu seni yang mengandung unsur instan, dibuat secara cepat, dan itu personal, mengandung personal touching gitu. Kayak gitu. Nah, sekarang masalahnya tidak semua masalahnya kenapa ada orang yang terangnya nggak bercahaya? Bukan karena mereka nggak memiliki terang, tapi mungkin mereka nggak tahu warna mereka apa. Jadi mereka harus tahu dulu warna. Jadi mereka mungkin terlalu gampang ikut arus orang lain, sehingga mereka istilahnya nggak berani ekspresikan diri mereka sendiri. Nah, di dalam melakukan hal-hal ini tentu ada resiko dong. Kalau kamu bicara untuk mengeluarkan warna dan istilahnya mengikuti apa yang kamu mau, kamu sendiri punya resiko nggak pada waktu kamu mengambil keputusan untuk itu? Resikonya ya. Kita break dulu ya. Kamu jawab nanti. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di dalam hidup ada resiko. Para pengusaha bilang bahwa semakin besar resiko, tentunya hasilnya lebih menjanjikan. Nah, ada juga orang-orang yang berkata seperti ini. Orang yang tidak pintar ini membiarkan opportunity berlalu begitu saja. Orang yang cermat itu mengelola opportunity, tapi orang yang pandai ini membuat opportunity. Nah, next segment kita akan berbicara tentang bagaimana kita memanage resiko dan kemudian bagaimana kita menciptakan peluang-peluang baru di dalam kehidupan kita. Hanya di Good News Program. Profesi kita itu it's not all about profit, tapi it's all about influence. So good spicy wing. So good spicy wing. Enak bingit. Mau dong. Feel good. So good. So good chicken nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good. So good. Sayur apa yang besar? Dino, sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Hal yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya. Let your color shine. Ya, berbicara masalah hidup, bisnis, tentunya ada resiko. Nah, kembali kepada
narasumber kita yang luar biasa ini, yaitu berbicara masalah resiko. Nah, dalam kamu menjadi seorang sand artist, tentunya ini membangun bisnis ya. Dan ada nggak resiko-resiko yang terjadi dalam kehidupan kamu pada waktu kamu mulainya? Oke, bicara tentang resiko tentu bicara soal tantangan juga ya. Tantangan utama yang paling kami alamin adalah lukisan pasir atau sand art ini sangat belum dikenal. Banyak orang yang belum tahu. Ya. Jadi kita harus memperkenalkan gitu. Bahkan untuk awal-awal kami memulai karir, aku yang mencari temen yang siapa yang merit, cicinya merit, siapa yang bersedia. dan kita menawarkan, mau nggak? Lu tawarin minta bayaran berapa waktu itu? Tidak Free. tidak dibayar. Iya. Jadi Promosi, marketing. Promosi. promosi dua untuk ngumpulin portfolio nih ya. Iya, betul. Oke, smart. Itu sih tantangan utamanya. Cuman memang ya selama kita menghidupi strength atau talenta yang kita kerjain, aku kerjain itu tetap enjoy gitu. Ya. Wow. Itu makanya. Jadi bukan fokusnya untuk, aduh gua nggak dibayar nih, lu nggak bayar gua aja, lu cerewet banget gitu. Kayak gitu ya. Karena Jujur, kita startnya mulainya dari situ kan, dari apa yang disuka sama si Ronald. Lanjut. Ya. Nah, mungkin mau bertanya sama Dedi nih, Boleh, selaku boleh. manajernya. Jadi kamu sekarang bukan hanya komsel leader, tapi juga jadi manajer ya. Betul. Job-job macam apa aja yang udah pernah didapetin oleh Ronald, pengalaman-pengalaman dia? Ya, selain pertama-tama awal-awal kita cari customer, cari apa namanya portofolio, ya kita sudah masuk juga ke beberapa company yang besar. Terus kita juga pernah masuk ke tendernya salah satu BUMN, tapi mungkin kita nggak masuk di sana waktu itu. Tapi kita sudah masuk untuk bareng-bareng tender di sana untuk sama beberapa seniman, untuk kafe-kafe yang cukup terkenal juga sudah masuk, hotel-hotel. Jadi kebanyakan memang orang-orang yang mau tampilkan cerita yang apa ya, yang beda, yang biasanya kan kalau pakai gambar biasa, ini media pasir yang akan ditampilkan di situ. Jadi ada unsur apa ya, seni yang beda lah, lain daripada yang lain. Itu yang dicari sama beberapa customer kita. Dan saya lihat tadi pada waktu gambar itu pasirnya juga ikut bertebaran. Betul. Kan lama-lama susut kan, itu habis kan? Iya. Itu belinya pasti juga susah banget, nggak mudah? Susah banget. Yang paling susah nyarinya sebenarnya. Kalau hari ini kita Udah tahu sudah mulai suppliernya. sudah tahu. Jadi sebenarnya cari jenis pasir yang sesuai dengan tangannya Ronald gitu loh. Sesuai dengan ketika seleranya Ronald itu yang susah sebenarnya. Makanya karena juga susah ya. sandnya itu atau pasirnya juga berbagai Beda. macam ragam. Betul, berbagai macam. Kita hampir 1 tahun ya cari jenis pasir yang tepat. Iya. Jadi apa yang si perempuan Ukraina tadi itu yang pakai belum tentu cocok dengan Ronald. Betul. Wow. Beda-beda jenisnya. Ronald pernah mengalami kegagalan nggak dalam menggambar itu pas kamu nggak mood atau lagi nggak enak badan? Kalau kegagalan sih, maksudnya kalau ketika show mungkin ngelakuin kesalahan sedikit sih pernah ya. Tapi ya puji Tuhan, orang nggak ngerti. Klien tidak tahu gitu. Misalnya apa? Oh, nanti kliennya jadi sadar. Kayak misalnya bikin suatu logo harusnya beloknya ke kanan ke bawah gitu. Terus bisa langsung dihapus lagi, langsung buat lagi gitu. Cuma memang kalau ngomongin kegagalan paling ngomongin tentang persiapan yang nggak maksimal, apalagi saat pertama kali show itu grogi banget, bener-bener dingin semua tangan gitu, bahkan saking cerobohnya karena panik gitu ya, lampu ketinggalan gitu, pernah gitu, kan nggak mungkin bisa show kalau lampu di bawahnya nggak ada gitu. Terus gimana? Pinjam lampu beli orang? langsung. Beli langsung Kita lagi pakai rapi-rapi gitu kan, nah lampu mana? Ketinggalan kok. Oke, langsung cari. Pernah juga kamera pas datang nggak bisa nyala sama sekali. Jadi gimana caranya ya? Oh, kalau nggak ada kamera nggak bisa ditunjukin betul. ya? Mau nggak mau saya jadi stand kamera. Jadi itu salah satu derita, ya bukan derita lah ya, itu perjalanan kita, proses lah, perjuangan untuk nyampe ke hari ini. Iya, wow, luar biasa banget. Dan sekarang saya melihat kamu juga melakukan beberapa hal yang lain lagi ya. Jadi istilahnya kamu sand artist, kemudian karikatur tadi juga? Iya, aku bergambar digital karikatur lewat media tablet, sama aku juga saat ini pelayanan di setiap hari Minggu, setiap khotbah di gerejaku, aku bikin suatu catatan khotbah yang unik, yang cukup nggak biasa. Aku menyebutnya istilahnya sermon art note namanya. Wow. Jadi nanti ini pemirsa sekalian bisa lihat di Instagram Ronald. Ronald ada beberapa Instagram bisa disebutin. Oke, jadi kalau untuk karya lukisan pasir aku bisa follow di Instagram Ronald HK. Kalau untuk
@evershades. Untuk digital karikatur di Instagram @ever.shades, sama untuk karya Sermon Arnold aku di @sermonarnold. Mungkin bisa ditampilkan di bawah sini. Thank you. Dan Instagram saya @danielhendrata. Aku udah follow. Tos dulu dong. Alright. Keren. Iya. Jadi menarik banget. Nah, potensi apa yang akan kamu kembangkan ke depan? Ada nggak rencana-rencana ke depan yang Tuhan mungkin sudah bicara melalui diri kalian berdua dalam istilahnya kombinasi perjalanan ke depan ini? Oke. Aku sangat terinspirasi sama khotbah salah seorang hamba Tuhan ya beberapa bulan yang lalu, bahwa profesi kita itu it's not all about profit, tapi it's all about influence. Bagaimana kita bisa memberikan dampak dan inspirasi yang baik. Jadi bagaimana kita bisa melayani Tuhan lewat pekerjaan kita gitu. Dan tentu kami berdua punya strategi di tahun 2017 ini. Kami mau mencoba memperlebar sayap kami ke pendidikan. Sayapnya ketinggalan tadi, nggak ketinggalan. Iya, ketinggalan. Nggak kelihatan sayapnya. Oke, melebarkan sayap ke pendidikan, lalu ke kafe dan restoran untuk live band. Terus juga aku juga nggak berhenti untuk berinovasi menggunakan media lain. Karena visi kita berdua bukan stuck di sand art aja. Visi yang tadi kalau sempat ingat Ronald sempat bilang itu instant art. Jadi kita hari ini dia pengendali pasir, mungkin besok dia bisa jadi pengendali air, pengendali api. Atau pengendali api. Tapi nanti jangan sampai berantem dengan Spiderman ya. Oh iya. Karena kan musuhnya Spiderman kan itu kan. Spiderman. Sandman itu kan. Ya betul. Sandman. Melukiskan air. Melukiskan api maksudnya? Ya mungkin soon kita lihat. Lagi coba beberapa media lain sih. Betul. Nanti tunggu aja. Ditunggu karya-karya selanjutnya. Awesome. Siap. Ya. Pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan pemirsa di rumah ya. Pertanyaannya adalah, media apakah yang dipakai oleh Ronald sekarang untuk melukis? Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku persembahan dari toko buku Immanuel. Dan selain itu, ada juga doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa yang meminta bantuan doa beberapa saat yang lalu. Setelah doanya dijawab oleh Tuhan, dia mengirimkan SMS kembali dan berkata, "Puji Tuhan, saya telah diterima bekerja di sebuah perusahaan. Terima kasih atas dukungan doa dari Bapak dan Ibu. Amin." Puji Tuhan pemirsa, masih adakah di antara Anda yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami pemirsa, hanya di Good News Program. Artinya bagaimana kita menjadikan Tuhan menjadi sosok yang terutama, nomor 1 di dalam kehidupan kita. Let your color shine dalam Good News Program. Nah, pemirsa, di segmen ini Pastor Daniel akan menyampaikan pesan khotbahnya dan nanti terima kasih banget si Ronald akan menggambar nih ya. Sermon art note ya. Oke, good. Tapi sebelum gambar, kita ada surprise. Surprise buat Cici dan Koko. Apa tuh? Oh, thank you. Karena kita dengar kabarnya baru ngerayain anniversary. Betul. Yang ke-19 tahun. Ya, jadi ini kenang-kenangan dari kita. Ih, lucu banget.
Oke. Wow. Keren. Debbie Katrina. Wow. Oke, Wah, saya setiap kasih. narasumber Ini kudus karikatur harus bawa ya. hadiah kayak gini dong. Thank you banget ya. Oke. Thank you banget, thank you. Thank you Dedi. Thank you banget, thank you banget. Thank you. Thank Thank you you Ronald. ya. Thank you banget ya. Thank you, thank you, thank you. Thank you Ronald. Thank you. Ya. Nih, ayo kita tunjukin gini. Hani kamu pindah sini Oh, aja. ya. Dulu deh. Udah. Udah. Oke, Oke. good. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Thank you. Oke, next time there will be another venue untuk Ya. kalian bisa ada di sini lagi. Thank you, Terima thank kasih. Wow, awesome. Terima kasih, saya sangat diberkati nih. Oke, mari pemirsa kita melihat firman Tuhan. Saya mau membawakan satu ayat yang saya percaya ini akan memberkati Anda dengan satu topik yaitu supaya hidup kita berbuah. Kejadian 1 ayat 28, ini ayat yang sangat populer tapi saya akan mengkupas dari sisi yang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, di sini adalah suatu kehendak Tuhan, tujuan kenapa Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di muka bumi. Nah, ayat ini sangat jelas sekali, tetapi saya akan expound atau menekankan kepada firman yang mengatakan beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, tentunya maksud dan tujuan Tuhan pada waktu baru diciptakan Adam dan Hawa, dunia ini masih kosong. Memang benar Tuhan menghendaki laki-laki dan perempuan pada waktu diberkati dalam konteks pernikahan yang benar, yaitu ada laki-laki dan ada perempuan. Ya, jelas ya, supaya bisa beranak cucu dan bisa memenuhi bumi ini. Dan tujuannya adalah supaya ada pengaruh kerajaan surga, pengaruh atau influence yang Tuhan, supaya orang-orang di muka bumi ini, istilahnya mereka mengerti bahwa ada influence pengaruh kerajaan surga yang Tuhan kehendaki untuk terjadi pada kehidupan mereka. Nah, di dalam Alkitab bahasa Inggris ada satu arti yang sangat menarik, dikatakan seperti ini, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Nah, di sini saya mau menekankan kepada banyak pemirsa sekalian yang hari ini hidup dan menyaksikan acara ini. Banyak orang berpikir, kenapa hidup saya nggak sukses? Gitu ya. Kalau nanti sukses mau jadi apa gitu ya. Dan kenapa, saya mau tanya kepada pemirsa sekalian, kalau Anda hari ini sukses, tujuan Anda sukses itu apa? Banyak orang bingung antara yang mana nih yang benar nih. Apakah sukses ataukah berbuah yang mana nih? Dan kenapa pertanyaannya yang saya mau tanyakan kepada Anda adalah kenapa firman Tuhan tidak mengatakan be successful. Tetapi Tuhan berkata be fruitful, ya. Nah, saya mau memberikan perbedaan definisi antara sukses dan berbuah. Sebuah kamus mengatakan sukses itu adalah suatu fakta untuk mendapatkan 3 hal, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kepopuleran, ya. Satu contoh yang paling gampang. Kalau Anda adalah seorang perantau dan Anda pergi ke suatu kota atau suatu negara yang berbeda, jauh lama nggak pulang. Kemudian pada waktu liburan lama Anda pulang ke rumah, ke daerah asal Anda setelah mungkin 15-20 tahun. Dan setiap daripada kita biasanya kita punya teman-teman yang maaf nih. Kita pandang orang ini selalu, maaf ya, sial, orang miskin, gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Dan selalu istilahnya dibully gitu ya. Dan pada waktu udah 20 tahun, 25 tahun gak ketemu. Dan kemudian pada waktu pertama kali kita melihat dia di tempat di mana kita berasal. Orang ini punya mobil bagus gitu ya, mobil mewah banget ya, mungkin harganya miliaran, mobil sport warna merah 2 pintu. Nah, pada waktu kita bertemu dengan orang itu, secara nggak sadar kita akan berkata, lu hebat banget, lu sukses sekali gitu ya. Dan kita akan berkata kepada mereka, ajarin gua dong, gua juga pengen jadi kayak kamu gitu ya. Nah, pemirsa sekalian, tanpa kita mau paham dan mengerti, apakah pekerjaan orang itu? Saya tidak mengatakan bahwa perlu dipertanyakan pekerjaan setiap orang yang naik mobil bagus gitu ya. Tetapi bagaimana kalau misalnya orang itu mempunyai pekerjaan yang melanggar hukum? Ya, tanpa kita mengerti, kita terinfluence, terpengaruh oleh apa yang dia punya untuk kita pengen jadi seperti orang itu karena kita menganggap orang itu sukses. Sekali lagi definisi kamus mengatakan sukses itu mencari kehormatan, kepopuleran, kekayaan, ya. Nah, sedangkan kamus yang sama mengatakan berbuah, fruitful. Artinya adalah suatu proses pertumbuhan dan kehidupan yang produktif dengan adanya suatu tujuan. Jadi di sini saya dapat berkata, kenapa firman Tuhan mengatakan supaya kita berbuah? Karena berbuah itu adalah suatu proses yang tidak akan pernah berakhir. Pada waktu Anda mencapai satu level tertentu dalam kehidupan Anda, Tuhan tidak mau Anda diam dan kemudian merasa puas dengan pencapaian itu dan mengatakan bahwa ini karena kerja keras saya.
Tetapi Tuhan mau itu menjadi suatu titik awal yang baru untuk Anda naik ke level yang lebih tinggi. Tetapi di sana merupakan ada suatu tujuan yang mulia supaya tadi saya mengatakan potensi kerajaan surga yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu memberikan pengaruh yang besar, dampak yang luas kepada orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Dengan tujuan supaya hidupmu berbuah. Dan Anda dapat membantu orang lain untuk mencapai potensi mereka yang terbaik. Dan mereka pun dapat berbuah seperti bagaimana Tuhan sudah memberkati hidupmu supaya berbuah. Jadi kenapa Tuhan tidak mengatakan be successful, tetapi kenapa Tuhan berkatakan be fruitful atau berbuahlah? Karena ternyata sukses itu tidak seharusnya menjadi tujuan akhir daripada kehidupan kita. Tetapi sukses ini baru separuh jalan, pemirsa sekalian. Pada waktu Anda sudah mencapai kesuksesan tertentu, Anda akan merasakan untuk apa semua ini. Hari ini mungkin kita belum bisa berkata untuk apa semua ini karena kita nggak punya apa-apa. Atau kita belum mencapai posisi seperti itu. Nggak usah ngomong tentang orang Kristen. Banyak sekali artis-artis Hollywood, artis-artis dari Hong Kong, dari China, dimanapun juga. Pada waktu mencapai mereka level tertentu, berlian yang besar, 5 karat, 10 karat nggak ada artinya. Mobil yang harganya jutaan dolar udah nggak ada artinya bagi mereka. Mereka merasakan it's just another thing. Ini mainan yang lain gitu ya. Tetapi kemudian selama udah 1 bulan, 2 bulan, 5 bulan, rumah mewah apapun juga, ini udah nggak terlalu berarti lagi gitu loh. Di sana mereka harus membuat keputusan, kalau mereka mau hidup mereka menjadi berarti, mereka harus membangun hidup orang lain. Atau banyak orang yang akhirnya salah jalan, kena narkoba, pergaulan yang salah. Beberapa orang-orang terkenal mati karena overdosis. Atau mereka kemudian menjadi, maaf ya, sampah masyarakat, tidak berarti apa-apa hidupnya. Dan walaupun mereka bergelimpangan kekayaan yang luar biasa, tetapi tidak ada satupun orang yang merasa diberkati atau merasakan keuntungan dengan kekayaan orang itu. Pemirsa sekalian. Nah ini yang Tuhan maui untuk hidup kita berbuah. Pada waktu kita mempunyai kehidupan untuk berbuah, ingat, ini adalah suatu tantangan bahwa yang membuat berbuah, firman Tuhan mengatakan pertumbuhan ini yang membuat adalah Tuhan. Jadi artinya bagaimana kita menjadikan Tuhan menjadi sosok yang terutama. Nomor 1 di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita menjadi sosok yang berikutnya, sosok yang nomor 2 di dalam kehidupan kita. Jadi makanya di dalam kehidupan ini gak penting kita menjadi yang terutama. Tetapi bagaimana kita menjadikan Tuhan menjadi sosok yang terbesar, termulia, terpenting dalam kehidupan kita. Supaya di dalam setiap level keberhasilan, di dalam setiap level kesuksesan, pastikan kita memulangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada waktu ada orang memuji kita nggak bisa berkata, wah karena memang gua hebat, karena gua udah kerja keras, karena saya udah mati-matian merintis. Tetapi katakan terima kasih atas pujian itu. Tetapi segala kemuliaan adalah milik Tuhan. Saya tidak mungkin mencapai posisi itu. Saya tidak mungkin mencapai keberhasilan ini kalau Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan saya. Dengan cara demikian, saya percaya hidupmu akan berbuah. Dan pada waktu Anda melihat orang susah, Anda tidak akan mungkin menjadi judgmental, menghakimi mereka dengan mengatakan karena kamu nggak seperti saya, karena kamu nggak berdoa seperti saya, karena kamu nggak memberikan perpuluhan seperti saya, karena kamu nggak berpuasa seperti saya. Tetapi Anda akan tertantang untuk kemudian membawa dampak pengaruh kerajaan surga. Ada influence kerajaan surga yang Anda mau tularkan kepada orang itu. Dan kalau orang itu bersedia untuk kemudian hidupnya berubah seperti apa yang Tuhan kehendaki, itu peran yang sangat luar biasa. Tuhan akan pakai Anda untuk mementorkan orang-orang lain, membawa mereka dari satu titik yang rendah menjadi tempat yang terhormat melalui kebenaran firman Tuhan. Dan di sana hidup mereka akan berbuah. Dan buah-buah kehidupan itu berarti juga buah-buah kehidupan Anda. Dengan cara seperti ini, kita dapat memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, kemuliaan adalah milik-Mu. Dan sehingga kita menyadari bahwa diri saya bukanlah yang terpenting di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan yang terutama. Dan kita adalah bagian daripada batu bata yang tersusun rapi. Seperti Efesus 2:20 mengatakan bahwa kita adalah bagian daripada batu bata yang tersusun rapi. Dan Tuhan Yesus adalah bagian daripada batu penjuru yang mengikat kita. Bagaimana dengan Anda? Maukah Anda berbuah? Kalau Anda berbuah, nama Tuhan dipermuliakan. Dan perintah Tuhan kepada kehidupan kita sebagai manusia adalah supaya kita berbuah lebat. Yesus berkata, aku datang ke dalam kehidupan di dunia ini untuk memberikan hidup dan hidup yang penuh dengan kelimpahan, dengan buah-buah yang luar biasa. Mari pemirsa, mari kita berbuah. Maukah Anda berbuah? Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini mau berdoa bagi pemirsa. Siapapun mereka yang tahu bahwa hidupnya mungkin hari ini masih kering, belum berbuah.
Mereka rindu untuk hidupnya dapat mempermuliakan-Mu Tuhan. Engkau pakai mereka dalam nama Yesus. Aku berdoa bagi Anda, siapapun engkau. Orang-orang muda, orang-orang tua, laki-laki, perempuan. Tidak ada kata terlambat. Dan biarlah saat ini kuasa Roh Kudus membuat hidupmu berbuah lebat. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Katakan bersama dengan saya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Oke, mungkin bisa ditunjukkan hasil. Oh, ada sermon art sermon note-nya ya? art note-nya. Oke, wow. Wow, keren. Awesome. Terima kasih. Thank you, Ronald. Wow. Thank you, Daddy. Thank you, Ronald. Thank you, Daddy. Thank you. Sangat diberkati sekali. Memberkati Awesome. kami dan pemirsa di seluruh Indonesia. Ya. Pemirsa, tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa, hanya untuk berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu subscribe ya di channel YouTube kami, dan juga tentunya untuk like di fanpage Anugerah Ministries. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. memberkati.